Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian pekanan Iskariman Properti Syariah yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pekan ke-190 ya di kajian pekanan Iskariman. Tentu dengan materi muamalah ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang akidah, tentang nafsiyah juga ya. Dan alhamdulillah beberapa beberapa bulan ini kita membahas materi tentang muamalah ya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menambah keimanan, menambah kemudian ketakwaan kita, terutama dalam segi muamalah kita agar sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah SAW dan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semata-mata tentunya ingin mendapat ridho Allah dalam setiap aktivitas kita dan setiap transaksi kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dalam usia kita, apapun yang kemudian kita miliki, Allah kemudian berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi kali ini kita ngebahas materi tentang hukum menabung di bank syariah. Nah, ini bagian kedua ya. Karena bagian pertama sudah dibahas di pekan yang lalu gitu ya. Hukum menabung di bank syariah ya dengan akad wadiahnya, dan sekarang bagian keduanya ya. Silahkan memang disimak dengan betul-betul dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat atau resen bertanya secara langsung juga boleh. Dan juga siapkan catatannya apabila mungkin ada poin-poin penting yang wajib atau perlu dicatat ya oleh Bapak Ibu dan kita semuanya. Baik, tidak panjang lebar dari saya sebagai MC pada kesempatan pagi kali ini, pembuka kajian di Iskariman Property. Langsung saja kita serahkan kepada guru kita, yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono PSD, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, suaranya belum terdengar di sini. Halo, halo. Oh, sudah ya. Oke, siap. Berarti emang, oh ya siap. Sudah, sudah jelas, Afwan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita seputar fikih muamalah. Kita sudah masuk fikih-fikih yang kontemporer ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum menabung di bank syariah, yaitu yang menggunakan akad wadiah. Karena di bank syariah itu dengan menggunakan dua alternatif akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Maka hari ini kita membahas hukum yang kedua, yaitu menggunakan akad mudharabah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum menabung di bank syariah bagian yang kedua. Nah, aktivitas bank syariah atau prinsip dasar operasional bank syariah itu ada dua ya. Ada dua kotak. Satu, penghimpunan dana. Dua, penyaluran dana. Nah, kita sudah mulai pembahasan penghimpunan dana, yaitu menggunakan empat penawaran. Satu, giro wadiah. Dua, tabungan wadiah. Tiga, tabungan mudharabah. Empat, deposito mudharabah. Nah, karena ini kajian fikih muamalah, maka yang kita soroti hanya yang kuning-kuning itu ya, yang belakang-belakang.
yang wadiah mudorobah. Nah, kemarin giro wadiah dan tabungan mudorobah sudah kita bahas. Berarti sekarang kita membahas tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Baik, bagaimana hukum tabungan dan deposito mudorobah? Seperti biasa, kita berangkat dari fakta tabungan dan deposito mudorobah. Karakteristik tabungan dan deposito mudorobah, satu, pihak penabung dan deposan adalah pihak yang berkontribusi dalam modal, yang biasa disebut shahibul mal. Ini di materi sirkah dulu sudah pernah kita jelaskan ya. Sirkah itu ada, kalau sirkah mudorobah, ada satu pihak yang disebut pemodal, istilahnya shahibul mal, kadang dalam fikih disebut robul mal. Kemudian pihak kedua disebut mudorib atau pengelola. Nah, siapa yang menjadi shahibul mal? Kalau dalam bank syariah, shahibul malnya adalah penabung atau deposan. Kalau tabungan berarti penabung, kalau dia mengambil deposito berarti deposan. Sedangkan pihak mudoribnya atau pengelola atau amal, bagian yang mengelola, itu adalah bank syariah. Jadi bank syariah berkontribusi di dalam melakukan amal atau pengelolaan atau sebagai mudorib. Kemudian yang ketiga, ada kesepakatan nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak. Nah, ini bedanya bunga dengan bagi hasil. Kemarin sudah disinggung, kalau bunga itu dari persen dikalikan pokok utang. Tapi kalau bagi hasil, itu persen kali profit, ya, persen kali keuntungan. Jadi yang harus disepakati adalah persen nisbahnya. Nah, biasanya penabung itu lebih besar nisbahnya. Kalau di bank syariah misalnya penabung 55%, kemudian bank syariah 45%. Kalau deposito biasanya lebih besar lagi, tergantung jangka waktunya. Mungkin ada yang sampai 60% untuk deposan, kemudian 40% untuk bank syariah. Nah, ini tiga hal yang sudah dilaksanakan di bank syariah. Kalau dibuat skemanya, berarti mudorobah yang dilakukan di bank syariah itu mudorobah tipe 1 ya, kalau di teori materi dulu. Pihak pertama pemodal atau shahibul mal, pihak kedua pengelola atau amil atau mudorib. Nah, tipe 1 itu ada pemodal murni, kemudian ada pengelola murni, kemudian bekerja sama dalam proyek bisnis syariah. Ini sama mudorobah. Nah, sekarang kita masuk kepada kritik terhadap mudorobah di bank syariah. Apakah pelaksanaan mudorobah di bank syariah sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kita harus lihat ada beberapa poin kritik yang perlu kita lakukan. Satu, kritik terhadap kedudukan syariah sebagai pengelola atau mudorib. Benarkah bank syariah itu benar-benar bertindak sebagai mudorib? Dua, kritik terhadap kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak bank syariah dengan nasabah penabung. Benarkah di bank syariah sudah diterapkan prinsip bagi hasil yang benar? Tiga, kritik terhadap pengakuan bank syariah terhadap dana nasabah penabung dan deposan yang kemudian disirkahkan lagi oleh bank syariah. Biasanya disebut dengan paralel ya. Nah, ini kita kritisi. Baik, kita mulai nomor satu. Kritik terhadap kedudukan bank syariah sebagai pengelola. Benarkah bank syariah benar-benar menjadi pengelola, benar-benar menjadi mudorib?
Kalau bank syariah itu berakad ya, sudah menyatakan akad menjadi mudorib, maka ketahuan hukum syariat apa? Mudorib itu harus pihak yang secara langsung mengelola dana yang sudah diamankan, yang sudah diserahkan kepada dirinya. Itu yang disebut mudorib. Dana yang diserahkan kepada bank syariah tidak boleh dilempar lagi. Nah, ini penting, tidak boleh diwakilkan lagi kepada pihak lain untuk dikelola. Kenapa? Jika dana tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola, maka status banknya sebagai mudorib otomatis langsung gugur, langsung batal, langsung hilang. Alasannya apa? Dalam akad muamalah, pihak yang menjadi subjek akad tidak boleh diwakilkan lagi. Dalam muamalah yang boleh diwakilkan itu adalah akadnya saja, tapi subjek akad tidak boleh. Nah, ini saya dapatkan dari kitab Nizam Iqtisadi fil Islam ya. Walaupun contohnya itu nikah ya. Memang contoh yang paling mudah itu pernikahan. Misalnya Ustadz Masturi pengen nikah lagi, misalnya ya, nggak usah GR ya. Nikahnya di Jogja, berangkat di Bekasi. Nikahnya malam hari. Ternyata ketika mau berangkat, mungkin bandaranya tutup karena ada apa? Mungkin ada hujan besar, sehingga nggak bisa terbang. Padahal harus datang untuk nikah. Kemudian telepon saya, Pak Condro, bisakah mewakili saya untuk melakukan akad nikah sebagai wakili saya untuk akad sebagai mempelai laki-laki. Nah, dalam muamalah ini hukumnya boleh. Semua akad itu boleh diwakilkan. Walaupun ini tidak populer ya. Kalau yang diwakili itu mempelai laki-laki itu jarang. Yang sering diwakili itu walinya. Wali perempuan, padahal bapaknya ada malah minta diwakili oleh KUA. Minta diwakili naibnya. Itu hukumnya juga boleh. Salah satu pihak diwakili boleh. Itu namanya mewakili akad. Jadi wali diwakili KUA boleh, mempelai laki-laki Ustadz Masturi diwakili Pak Condro boleh. Nikahnya sah. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu mewakili subjek akad. Misalnya akad sudah selesai, sudah sah, tiba malam pengantin baru, Ustadz Masturi telepon lagi, Pak Condro, saya belum bisa hadir, tolong diwakili untuk malam pengantin barunya sebagai suami. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya batal, ya. Tidak boleh. Suami itu subjek akad. Nah, menjadi suami tidak boleh diwakilkan. Kalau menjadi suami diwakilkan, langsung gugur kedudukannya sebagai suami. Nah, ini harus hati-hati. Karena ini terjadi di bank syariah. Jadi kalau ada orang menabung atau mendepositokan uangnya dengan akad mudharabah, biasanya nasabahnya datang langsung menyerahkan uangnya. Pertanyaannya siapa mudharibnya? Mudharibnya itu kan bank ya, perbankan. Berarti sebenarnya mudharibnya itu pemilik banknya. Pegawai-pegawai bank itu sebenarnya mewakili pemilik bank untuk berakad. Nah, mewakili pemilik bank untuk berakad boleh. Jadi akadnya boleh dipilih pegawai bank. Karena itu hanya mewakili akad. Terjadi akad mudharabah. Nah, pertanyaannya setelah diserahkan kepada bank, benarkah pemilik bank itu bertanggung jawab secara amanah untuk mengelola secara langsung dana nasabah itu?
Faktanya ternyata bank syariah tidak mengelola secara langsung, malah dilemparkan ke pihak lain. Nah, berarti mewakilkan dirinya sebagai subjek akad itu batal hukumnya, tidak sah. Kesimpulannya apa? Kedudukan bank syariah sebagai mudharib itu batal. Yang kedua, kritik yang kedua, kritik terhadap nisbah bagi hasil. Nah, di dalam ketentuan nisbah bagi hasil itu berlaku masing-masing bersepakat di dalam membagi keuntungan dan masing-masing bersepakat dalam membagi kerugian. Jadi dulu sudah pernah kita sampaikan kaidahnya aldi atau alal mal warifku ala mastolahu alaihi. Kerugian itu dibagi berdasarkan kontribusi modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, pertanyaannya, pihak penabung sebagai sohibul mal apakah menanggung kerugian? Padahal mudharabah itu kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Padahal pemodalnya itu cuma ya nasabah ini. Karena ini adalah mudharabah murni tipe 1. Ternyata yang terjadi apa? Dalam kesepakatannya, bank syariah tidak membebankan kerugian kepada nasabah penabung. Jadi tidak ada bagi rugi. Semua tabungan, semua deposito dijamin nilainya tetap, tidak akan menanggung kerugian. Tetapi sohibul mal, penabung atau deposan itu berhak mendapatkan bagi hasil. Nah, harus hati-hati. Jadi penabung berhak mendapatkan bagi hasil, tetapi tidak dibebani kerugian, tidak ada bagi rugi. Nah, itu sebenarnya melanggar kaidah fikih. Jadi kaidah fikih dalam bagi hasil itu al-ghurmu bil ghunmi. Kerugian itu harus bergandengan dengan keuntungan. Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak itu harus berbagi keuntungan sekaligus berbagi kerugian. Atau istilah dalam bahasa Inggris, profit and loss sharing. Walaupun kalau mudharabah murni dulu sudah dibahas, kalau ada kerugian memang dibagi sesuai proporsi modal. Padahal modal semua dari penabung. Terus mudharib menanggung rugi apa? Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran. Dalam mengelola itu tidak dapat apa-apa karena tidak berhak mendapatkan gaji. Materi sirkah mudharabah yang pernah kita bahas. Faktanya bagaimana? Faktanya justru pemodal yaitu penabung dan deposan tidak diberi beban kerugian. Tabungan dan deposita dijamin nilainya tetap. Tidak berkurang tapi mendapatkan bagi hasil. Nah, kalau faktanya seperti itu, harus hati-hati. Jika bank syariah hanya memberikan keuntungan atau bagi hasil, dan menjamin tidak ada kerugian, maka akad ini menyerupai akad qard. Nah, ini pentingnya kita harus hafal definisi ya, hafal ta'rif. Qard itu apa? Ini sudah kita bahas dalam materi dasar. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka mislu fil mustaqbal. Qard itu ma tu'tihi minal misliyati. Apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat. Nah, misliyat itu harta yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Liyuradda laka misluhu untuk dikembalikan harta misliyat yang lain fil mustaqbal pada waktu yang akan datang. Itu yang namanya qard.
Berarti qard itu apa yang diserahkan dengan apa yang dikembalikan harus sama. Nah, kalau orang menabung, orang mendeposito, apa yang diserahkan dan yang dikembalikan itu dijamin sama, berarti ini menyerupai qard. Walaupun judulnya itu mudharabah, tapi kalau menyerupai qard, maka berlaku kaidah fikih ma qoroba syai'a u'tiyahmuhu. Ma qoroba syai'a, apa-apa yang mirip dengan sesuatu, u'tiyah hukmuhu, maka harus dihukumi sama dengan yang mirip, bukan dihukumi menurut judulnya. Ya, ini harus hati-hati. Walaupun judulnya itu mudharabah, tapi kalau prakteknya menyerupai qard, maka harus dihukum qard. Tidak boleh dihukumi mudharabah. Misalnya apa? Misalnya orang melakukan pelacuran ya, di tempat pelacuran. Tapi mereka itu akadnya dibunyikan sebagai akad nikah. Bayarnya dianggap mahar. Ini mahar, ini akadnya akad nikah. Tapi dalam prakteknya, mereka melakukan hubungan seksual itu batas waktu. Ini hanya sehari ya, besok sudah pisah. Nah itu kalau ada nikah dibatasi waktu, maka itu disebut apa? Ijaroh. Itu sewa perempuan. Tidak bisa disebut nikah. Nah, berlaku kaidah maqaraba syai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang menyerupai dengan sesuatu, maka harus dihukumi dengan yang menyerupai itu. Tidak boleh dihukumi judulnya. Ini tadi judulnya akad nikah kan? Berarti halal, tidak haram. Padahal prakteknya itu kawin kontrak. Nikah kontrak. Karena apa? Dibatasi waktu. Kesimpulannya apa? Itu harus dihukumi zina. Tidak dihukumi nikah. Mohon maaf, demikian juga di bank syariah. Kalau orang menabung itu dijamin tidak rugi, tidak boleh dihukumi sebagai qard. Tidak boleh dihukumi sebagai mudharabah. Harus dihukumi sebagai qard atau utang piutang. Kalau menabung atau mendepositokan uang di bank syariah itu sama dengan qard, maka bagi hasilnya gimana? Dikasih bagi hasil. Dikasih bagi hasil. Walaupun bagi hasilnya tidak tetap kan, tiap bulan berubah-ubah. Beda dengan bunga. Kalau bunga kan tetap terus mengikuti persen pokok utang. Nah, hati-hati. Jika akadnya adalah menyerupai qard, maka kalau ada imbalan bagi hasil, itu hukumnya haram. Karena sama dengan riba atau menyerupai riba. Dalilnya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi manfaat itu bisa macam-macam. Kadang-kadang disebut bunga, kadang-kadang disebut hadiah. Kan dalam hadis yang lain disebutkan idza aqrada ahkakum qardun fala ya'khudh hadiyatan. Kalau kamu memberikan pinjaman kepada seseorang, maka janganlah kamu mengambil hadiahnya. Maka Nabi mengatakan kullu qardin, setiap. Jadi kalau ada lafadz yang diawali dengan huruf kullu itu maknanya umum. Setiap atau semua atau utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Maka kesimpulannya apa? Bagi hasil tersebut termasuk kategori riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Berarti
Kalau ada suatu akad kemasukan ketentuan riba, jatuhnya batil. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada ribanya ya di bank syariah. Yang ketiga, kritik terhadap pengakuan dana. Maksudnya apa? Jika dana yang berasal dari nasabah tabung atau deposan tersebut kemudian dilemparkan lagi atau disirkahkan lagi kepada pihak lain, kemudian pihak bank syariah itu mengakui itu dananya dan memposisikan dirinya sebagai sahibul mal dari pemilik tersebut. Tadi urutannya kan dana itu dari nasabah, penabung maupun deposan. Diterima bank syariah dengan akad mudorobah, posisi bank syariah itu sebagai mudorib, pengelola. Tapi begitu dapat uang, tiba-tiba berubah kelamin. Berubah kelamin. Tadi ngakunya sebagai mudorib, begitu dapat uang langsung mengaku sebagai sohibul. Justru kemudian mencari mudorib lagi, yaitu pengusaha, untuk menyalurkan dananya yang masuk bank syariah. Nah, dengan demikian pihak bank syariah telah mengklaim dana nasabah penabung atau deposan tersebut diklaim sebagai dana miliknya. Nah, harus hati-hati pengakuan terhadap dana nasabah penabung atau deposan sebagai milik bank syariah itu adalah pengakuan yang batil. Karena syarat bersirkah, seorang sohibul mal ketika mau mensirkahkan uangnya itu harus sudah menjadi miliknya. Kalau tidak miliknya maka tidak sah atau batil. Kesimpulannya, penerapan hukumnya bagaimana? Nah, ini kena tiga tadi ya. Satu, bank syariah telah mewakilkan kewajibannya sebagai pengelola atau subjek akad kepada pihak lain, yaitu dilemparkan kepada nasabah penerima pembiayaan. Padahal mewakilkan subjek akad itu tidak boleh. Yang boleh hanya mewakilkan akad. Kalau bank syariah sudah mengaku sebagai mudorib, maka seharusnya dia siap mengelola secara langsung. Tidak boleh diwakilkan lagi. Mewakilkan subjek akad jatuhnya adalah batal. Jadi status akad bank syariah sebagai mudorib jatuhnya batal. Yang kedua, bank syariah hanya memberikan keuntungan bagi hasil dan menjamin tidak ada kerugian. Harus hati-hati. Maka bagi hasilnya itu sama dengan riba. Riba apa? Riba nasiah. Nah, semoga masih ingat definisi riba nasiah itu apa? Az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi waktu atau masa menunggu. Jadi nasiah dari kata nasa'a yaitu masa menunggu. Kenapa itu masuk kategori riba nasiah? Karena nasabah penabung dan deposan tidak dijamin kerugian. Kalau orang menyerahkan uang, nanti diambilnya sama, tidak ada kerugian dan tidak dijamin kerugian, maka itu akad qard, bukan akad bagi hasil. Karena bagi hasil kaidahnya al-ghurmu bil ghunmi. Kerugian harus bergandengan dengan keuntungan. Nah, ini sangat menyedihkan karena apa? Ternyata masih terkena riba, yaitu riba nasiah. Maka kalau ada akad di mana di situ masuk kesepakatan-kesepakatan yang haram, maka status akad itu menjadi batal. Masya Allah. Yang ketiga,
Bank syariah telah berperan sebagai sohibul mal dari dana nasabah penabung atau deposan. Padahal itu bukan dana, pengakuan dana yang sebenarnya bukan miliknya itu adalah batal. Tidak boleh. Makanya dalam pembahasan sebelum-sebelumnya kan semua mensyaratkan selalu begitu ya. Jual beli. Jadi penjual itu harus benar-benar memiliki barang itu. Karena Nabi sudah mengingatkan, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum milikmu. Ternyata itu bisa berlaku untuk semuanya. Tidak hanya penjual, tapi beli juga begitu. Orang kalau beli itu juga uang yang digunakan untuk membeli itu juga harus benar-benar statusnya itu miliknya. Dalam sewa menyewa juga begitu. Kalau kita menyewakan barang itu harus barang milik kita. Membayar sewa barang itu uang juga milik kita. Demikian juga dalam sirkah. Kalau kita mau bersirkah dan posisi kita sebagai sohibul mal, maka uang itu harus uang milik kita, bukan miliknya nasabah. Nah, ternyata ada tiga batilan di dalam tabungan mudorobah dan deposito mudorobah, maka jatuhnya batal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ternyata sama antara tabungan wadiah, itu juga ada ribanya, kemarin sudah kita bahas. Sama hanya riba nasiah. Kenapa? Tetap orang menyerahkan uang ke bank itu tidak bisa disebut titipan. Itu tetap qard. Karena titipan itu mengharuskan uang yang diserahkan dengan uang yang diambil harus uang yang sama. Sesuai dengan definisi wadiah. Al-malu al-madfu'u ilaman yahfazuhu bila iwadin. Wadiah itu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk untuk dijaga tanpa kompensasi. Dijaga saja, nggak boleh memanfaatkan. Kalau menyerahkan uang dimanfaatkan, itu namanya ariyah. Ariyah. Tamliku manfaatin mu'akotatin bila iwadin, itu definisi ariyah. Menyerahkan manfaat dalam jangka waktu tertentu tanpa kompensasi. Tapi tetap ariyah itu barang yang dimanfaatkan, dipinjam itu kembalinya harus barang yang sama. Tapi kalau kita itu meminjam, kemudian barangnya kita makan, kita pakai, kita gunakan, kembalinya itu barang yang semisal, itulah yang disebut qard. Karena qard itu ma tu'tihi misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa-apa yang kamu serahkan, kamu berikan. Berarti qard itu memang benar-benar pemilikan kepemilikan. Berupa harta misliat untuk dikembalikan harta misliat yang lain di waktu yang akan datang. Nah, ternyata kita harus tahu bedanya 3 akad ya. Wadiah, kemudian ariyah, dan qard. Sekarang ditambah mudabah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita nggak tegas berpegang pada definisi akad ini, maka kita bermuamalah itu bisa ngawur, dan bahayanya apa? Bisa terkena riba. Riba sah dalam tanda petik. Alhamdulillah selesai, semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan tentang ya mudorobah ya yang ada di Bank Syariah. Nah ini kan sesi kedua ya berarti ya Bapak Ibu ya dari materi hukum menabung di Bank Syariah. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang akad wadiah ya di pekan yang lalu.
Dan yang kemudian hari ini dibahasnya tentang akad mudharabah ya. Yang tadi juga ada 3 poin yang kemudian dibahas juga dari akad mudharabah, kedudukan bank syariah sebagai pengelola, nah, ternyata itu juga batil gitu ya. Tidak tidak benar karena bisa menjadi berbeda-beda jenis kelaminnya antara berhadapan dengan penabung dengan juga berhadapan dengan yang masyarakat yang mengelola dana atau pinjaman dari bank itu sendiri ya. Kemudian yang kedua juga dari bagi hasil di bank syariah, ternyata juga dari akad mudharabah ada namanya riba nasiah ya, terkena riba nasiah. Masya Allah, luar biasa nih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dihindari dengan hal-hal yang berbau dengan riba itu sendiri ya, yang dibungkus dengan istilah-istilahnya mungkin Islami, tapi ternyata kalau diteliti lebih dalam lagi, ini mirip dan mungkin juga sama dengan riba nasiah itu sendiri ya. Terus yang kemudian juga pengakuan dana ya pengakuan dana yang kemudian nasabah menabung atau kemudian memasukkan dananya ke bank, kemudian diakui oleh bank. Nah, ternyata itu tidak benar gitu ya, atau kemudian tidak sah gitu ya, karena memang dananya bukan milik bank gitu ya. Itu sesuatu yang batil. Nah, dari ketiga hal itu ternyata disimpulkan bahwa akad mudharabah yang ada di bank syariah dan aplikasinya pada kesempatan hari ini sampai hari ini gitu ya, itu ternyata batil Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu ya, mungkin yang udah terlanjur menyebur gitu ya di akad mudharabah di bank syariah, wah ini kemudian perlu diperhatikan kembali, perlu kemudian diselesaikan, segera dihindari gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bagi kita mungkin yang baru tahu atau tidak masuk ke dalam akad tersebut, jangan sesekali untuk mencoba masuk juga gitu ya. Karena bagaimanapun setiap pilihan dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kemudian sesi tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini dengan kemudian akad mudharabah yang ada di Bank Syariah ya. Silahkan bisa ditanyakan di kolom chat atau juga boleh untuk raise hand terlebih dahulu, bertanya secara langsung juga boleh ya, silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin sebagai pembuka ya, pertanyaan dari saya, nanti mungkin nyusul pertanyaan dari Bapak Ibu, baik di kolom chat atau resen, silahkan. Izin bertanya Ustaz, dari saya terkait mungkin akad mudharabah yang terjadi bukan di bank syariah, tapi di akhir-akhir ini kan juga cukup banyak ya namanya Baitul Mal, ya, di BMT itu sendiri. Nah, apakah kemudian aplikasinya sama dengan bank syariah, atau memang di Baitul Mal sendiri ada perbedaan di akad mudharabah itu sendiri, Ustaz? Karena setahu saya juga Baitul Mal juga ada di dalamnya akad mudharabah gitu ya, bagi hasil dan sebagainya. Apakah sama, Ustaz? Kira-kira? Iya, praktek di Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT, itu sebenarnya sama dengan apa yang dipraktekkan di Bank Syariah. Kenapa? Karena memang BMT itu mengadopsi semua teori-teori perbankan syariah. Jadi posisi BMT itu seperti mini bank ya. Karena BMT juga memposisikan sebagai lembaga intermediasi. BMT itu menerima dari masyarakat. BMT juga menyalurkan dana masyarakat. Nah, semua transaksi-transaksi akad-akad yang digunakan di BMT itu mengambil sepenuhnya apa yang dipraktekkan di bank syariah. Teorinya sama, cuma skalanya kecil ya, skalanya ini bank. Tapi tabungannya juga sama, namanya tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Juga menerapkan deposito. Yang tidak ada di BMT itu giro. Kalau giro nggak bisa dia. Jadi prakteknya sama. Kemudian nanti kami menyalurkan dana juga sama. Menggunakan akad-akad yang digunakan di bank syariah. Ada bagi hasil, ada jual beli, nanti ada sewa, juga jasa. Ada 4 penyaluran. Oleh karena itu hukumnya juga sama. Cuma, nah kalau dengan BMT itu masih ada peluang untuk diperbaiki, lebih mudah diperbaiki daripada bank syariah. Karena bank syariah skalanya nasional dan pemiliknya itu adalah PT kan.
Berarti Hmm. pemilik sahamnya sangat banyak. Untuk merubah jelas nggak mungkin karena terikat juga dengan undang-undang. Yang lebih mudah itu masih bisa dikiak-kiuk istilahnya. Itu di BMT. Gitu ya. Allah Allah. Ya Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu nih sudah masuk beberapa pertanyaan ya di kolom chat juga. Mungkin saya akan lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Dari oh ya di sini via Japri dulu Ustaz ya. Pertanyaan kedua adalah eh, izin bertanya Ustaz, misal ada satu proyek perumahan, butuh dana untuk proyeknya. Kemudian oleh satu lembaga ditawarkan ke beberapa orang untuk ikut investasi di proyek perumahan tersebut. Kemudian dijanjikan bagi hasil sesuai porsi investasinya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, harus dilihat prakteknya ya, harus dilihat prakteknya. Kalau akadnya itu pihak pemilik proyek dengan pemidana secara langsung dengan akad sirkah mudorobah, yaitu akad yang sah. Terus pihak ketiganya gimana? Pihak ketiganya itu seperti makelar saja. Hmm. Nah, karena makelar itu hanya untuk jual beli, karena itu jasa, maka itu harus masuk makelar bil ujroh. Jadi masuknya adalah ijarah. Maka hak lembaga yang mempertemukan antara kontraktor dengan investor itu hanya berhak mendapatkan fee satu kali dan fee-nya itu harus nominal yang pasti. Hmm. Tidak boleh prosentase dari nilai proyek, tidak boleh setiap nanti ada keuntungan mengambil bagi hasil. Itu haram Hmm. hukumnya. Jadi kalau yang dilaksanakan seperti itu, menurut pemahaman saya, insya Allah boleh. Boleh ya, sah-sah saja. Gitu ya. Allah. Berarti memakai akad jualah ya, Ustaz ya? Akadnya sebenarnya samsaroh itu. Samsaroh bil ujroh. Oh, samsar Ya, berujung. bukan samsaroh murni. Itu hakikatnya adalah ijaroh. Amalnya adalah amal samsaroh. Hmm. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya luar biasa ya. Seperti itu. Nah, masuk juga kemudian di kolom chat ya, Pak Mimin Iskirimin, Pak Maman Iskariman. Nitip pertanyaan. Ketika melakukan hutang ke bank, baik yang disebabkan karena mudorobah atau qard, murabahah atau qard maksudnya, apakah kita harus mengembalikan uangnya karena yang kita ketahui barusan akadnya itu batal atau ada unsur maksiat atau wajib mengembalikan pokok barangnya saja tanpa bunga. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama ini kita udah akad kod ada bunganya apakah kemudian wajib dikembalikan utangnya yang dengan berbunga tersebut atau gimana Ustaz? Iya, kalau kita di pihak yang sebelah ya, pihak nasabah yang mendapatkan pembiayaan ya. Kan nasabah itu ada dua sisi ya. Ada sisi dia yang memberikan dana, yaitu sisi penghimpunan dana. Ada nasabah yang sisi penyaluran dana, yaitu yang menerima pendanaan. Mungkin dia utang atau dia itu eh, jual beli dengan utang atau dia itu mendapatkan eh, sirkah bagi hasil atau murokah. Nah, kalau ada di pihak yang di sini ya, dan di sini itu nanti pembahasan minggu berikutnya. Nah, intinya sebenarnya kalau kita mendudukkan bank syariah sebagai satu institusi, kemudian kita itu nasabah, maka apa yang terjadi di bank syariah itu bukan tanggung jawab nasabah, sesuai dengan prinsip muamalah ya. Jadi muamalah itu hanya dihukumi zohirnya saja. Nahnu nahkumu bizohiri. Wallahu wallahu yatawalla as-saraira. Kita umat yang disuruh menghukumi persoalan muamalah itu zohirnya saja.
kita tidak dibebani dengan masalah batin ya. Apa yang terjadi di pihak kedua itu tidak dibebankan pada pihak satu. Sehingga Hmm. nanti kalau kita berhubungan dengan bank syariah, akad apa saja, selama akad itu nanti benar, ya hukumnya sah bagi nasabahnya. Walaupun bagi banknya tetap haram hukumnya. Itu prinsip muamalah. Yang biasanya kita contohkan kalau kita jualan bakso, pembelinya pegawai bank. Selama jual belinya itu sah, dihukumi zahirnya saja, yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau rukunnya terpenuhi, maka bagi pihak penjual bakso itu sah, halal. Sementara pembelinya tetap haram. Karena dia membeli bakso dengan uang haram. Maka apa yang dimakan juga haram. Karena dia mendapatkan harta dari kerja yang haram. Sehingga nanti kalau kita berhubungan dengan bank syariah, boleh nggak menjadi nasabah pihak yang mendapat penyaluran dana? Ya nanti dilihat lagi, akad-akadnya benar apa enggak. Kalau benar, pihak nasabahnya itu halal, pihak banknya tetap haram. Maka kalau terjadi misalnya kredit, utang piutang, dan sebagainya, ya tetap harus dipenuhi. Nggak usah dilihat pihak yang mengutangi kita. Prinsipnya begitu. Hmm. Misalnya tetangga kita pegawai bank kita diutangi, kita ngerti duitnya itu duit haram, terus kita kembalikan. Urusan itu duitnya dari mana itu urusan pihak kedua. Pihak pertama tetap harus memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana sebuah akad muamalah. Gitu ya, prinsipnya gitu. Allah Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban yang luar biasa ya. Nah, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini hampir sama nih pertanyaan Pak Jori dengan Bu Nopi mungkin ya. Lantas bagaimana Ustadz? Mungkin dari kita semua punya namanya rekening atau ATM bank syariah seperti itu. Apakah kemudian perlu memperbaharui akadnya atau akad apa yang yang aman untuk bertransaksi ketika kemudian kita punya rekening di bank syariah? Mungkin seperti itu Ustadz. Ya, kemarin sudah kita singgung. Hmm. Akad yang aman jika punya rekening bank syariah tinggal satu. Itu tabungan wadiah atau giro wadiah yang flat ya, yang flat. Karena di bank syariah sendiri pasti menawarkan itu. Kalau kita membuka rekening wadiah, mesti disuruh milih. Ini yang pakai bonus atau yang flat, tidak pakai bonus. Hmm. Nah, kalau kita memilih rekening wadiah yang tidak pakai bonus, itu hukumnya boleh. Insya Allah begitu ya. Termasuk mudorobah. Kalau mudorobah, nggak ada pilihan itu sih. Ada pilihan itu hanya wadiah. Tapi kalau mudorobah juga ada pilihan, boleh tidak pakai bagi hasil, ya boleh juga pakai tabungan mudorobah. Hmm. Yang ada itu memang wadiah. Itu bisa dimanfaatkan. Itulah yang disebut takyiful fikhi. Istilah dalam fikih itu takyiful fikhi. Yaitu apa? Kekeliruan dalam penerapan istilah fikih ya. Hmm. Takyiful fikhi itu. Jadi seharusnya itu qard tapi dinamakan wadiah. Maka kita tetap boleh menggunakannya dengan apa? Dengan hukum-hukum qard, bukan hukum-hukum wadiah. Karena itu salah penamaan. Jadi bank syariah, tabungan maupun depositonya itu salah penamaan semua. Harusnya semuanya qard, tidak ada wadiah dan tidak ada mudorobah. Maka kalau perlakuannya seperti qard, yaitu apa yang diserahkan dengan yang diambil itu nilainya sama, tidak ada tambahan, itu insya Allah boleh. Tapi diperlakukan seperti qard, tidak diperlakukan seperti judulnya, yaitu wadiah. Gitu ya, Allah. Oke, Masya Allah. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin juga ini menjadi informasi ya bahwa yang lebih aman untuk di bangsa syariah saat ini adalah
giro wadiah yang flat gitu, yang tidak ada bonus dan sebagainya. Justru kalau nanti ada bonusnya masuknya nanti riba juga gitu ya. Nah, gitu ya Pak Jori, Bu Novi, Insya Allah mudah-mudahan sudah terjawab ya. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Denny. Masya Allah nih. Ini lebih luas lagi, bukan Bank Syariah Indonesia ya, bukan di Indonesia saja, tapi kemudian kita ke mancanegara. Ustadz izin bertanya, untuk saat ini di luar negeri, apakah ada bank syariah yang benar-benar syariah dan sukses dalam prakteknya, dalam artian sudah menjadi lembaga besar? Barangkali bisa ditiru kiat suksesnya, karena kondisi kita saat ini udah banyak yang mulai paham sistem syariah, namun belum berhasil membesarkan lembaganya. Apakah di luar negeri mungkin ada saat bank syariah? Malaysia mungkin, atau Arab Saudi mungkin lebih terkenal dengan bahasa Arabnya gitu. Gimana Ustaz kira-kira? Ya kebetulan sampai sekarang belum menemukan itu. Karena kalau disebut bank itu harus berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Nah itu problemnya di situ. Karena lembaga intermediasi itu tidak boleh bergerak di sektor real. Jadi kalau bank itu melakukan aktivitas jual beli, sewa menyewa itu malah disemprit, itu melanggar undang-undang. Jadi kalau bank nerima uang itu memang nggak boleh dikelola secara langsung. Memang harus dilemparkan. Jadi selama dia itu judul bank, ya selamanya tidak bisa disyariahkan. Kalau disyariahkan, saya waktu presentasi di Jerman dulu, saya sebut itu seperti babi yang dijilbabi. Ya babi walaupun dijilbabi ya tetap babi. Nggak bisa jadi sapi. Kenapa? Karena posisinya sebagai lembaga intermediasi. Kecuali kalau regulasinya mengizinkan. Bank syariah itu boleh melakukan aktivitas sektor real. Nah, itu masih memungkinkan untuk disyariahkan. Kalau kalau tidak boleh, maka ya tetap menjadi lembaga intermediasi selamanya jadi babi, nggak bisa jadi sapi. Kalau lembaga dalam negeri yang sudah sesuai syariah, malah ada. Hmm. Ya kebetulan kebetulan ada di Jogja dan itu yang mempraktekkan buku saya. Kebetulan saya kan ada buku rekonstruksi syariah dan DMT ya. Kemudian teman-teman ex-bank itu mewujudkan lembaganya namanya Trust Solusi Syariah, Trust SS. Bosnya yang punya warung SS, makanya namanya Trust SS. Nah ini alhamdulillah sudah jalan, sudah berjalan kira-kira 4 tahun ya, sudah 4 tahun, sudah mulai buka cabang. Ya namanya saya berangkatnya memang eh, tidak seperti yang milik negara ya. Tapi insya Allah kalau apa ada support dari kaum muslimin, ya nanti bisa buka cabang lagi mungkin di Jakarta, di Bekasi, di Bandung. Nah, kebetulan saya jadi konsultannya ya, jadi konsultannya. Jadi kita benar-benar awasi, kita dampingi supaya berjalannya benar-benar sesuai syariah, sebagaimana yang kita bahas sekarang ini. Jadi kalau mau studi banding silakan ke Jogja, ke Trust SS itu sudah menurut saya ya, karena saya yang bertanggung jawab sebagai apa konsultannya ya, itu sudah berjalan sesuai dengan syariah. Jadi semua transaksinya kita awasi semua ya, kita kontrol semuanya. Tidak seperti DPS itu kan hanya dipasang namanya aja. Kadang-kadang prakteknya ngawur tapi DPS-nya nggak tahu gitu loh. Kalau kita nggak menamakan DPS ya, ya kita konsultannya saja, bukan Dewan Pengawas ya, bersama-sama posisinya, hanya mendampingi. Silakan kalau mau ke Jogja mampir ke Trust SS, mungkin di Google Map kalau di sana sudah muncul itu. Gitu ya, Allah alam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah. Seperti itu ya, Kang Denny ya, ya untuk skala internasional sendiri memang ternyata masih belum
belum ada gitu ya yang menerapkan yang memang sesuai dengan cara kafah gitu ya, bank syariah, penerapan syariah itu sendiri. Tadi juga boleh tadi banding ke trust solusi syariah, mungkin seperti apa sih akad-akad yang seharusnya digunakan dan sebagainya dalam lembaga keuangan gitu ya, boleh silahkan. Nah, ini mungkin sedikit dulu sebelum ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan yang dari Pak siapa tadi? Pak Mimin ya, Pak Mimin Iskarimin ya. Pertanyaan kedua mungkin sedikit di luar konteks, Tad. Atau boleh dijawab langsung sekarang atau nanti di next pertemuan selanjutnya yang membahas materi ini. Jadi gimana hukumnya terkait muamalah akad jual beli yang kesepakatan harganya menggunakan flip coin? Karena sekarang lagi marak nih pada ikutan jual beli seperti ini. Apakah jual beli ini sah? Apakah ini termasuk judi? Contoh, flip coin. Kalau keluar gambar burung harganya 1 juta, kalau keluar gambar angka, kalau keluar gambar angka harganya 500.000 atau gratis dan sebagainya. Nah, apakah kemudian diperbolehkan atau perjudian nih maksudnya, Ustaz? Iya, kalau prakteknya seperti itu ya jelas perjudian. Hmm. Perjudian, nggak boleh. Jadi eh, itu ada spekulasinya kan, ada Oh. spekulasinya. Atau minimal terjadi horor kan, terjadi horor, ketidakpastian. Hmm. Jadi ada horornya, ada judinya. Ya, insya Allah kafah haramnya. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Insya Allah. Gitu ya, Pak Mimin Iskarimin ya. Lanjut dari pertanyaan dari hamba Allah nih, Masya Allah ya. Semua di sini hamba Allah. Ustaz, jika ada bank syariah yang menjalankan akad sesuai syariah yang benar dan juga halal, lantas bagaimana bank syariah tersebut bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya dan bagaimana mendapatkan keuntungannya? Karena mungkin penyebab bank syariah saat ini akadnya ternyata belum syariah karena untuk memenuhi kebutuhannya tetap membutuhkan riba, namun dikemas dengan syariah. Entah itu biaya operasional, gaji karyawan, dan sebagainya. Akhirnya jadilah lembaga bisnis gitu ya, bank syariah itu sendiri. Nah, bagaimana Ustaz kira-kira? Apakah eh, Iya, ya tetap semua biaya operasional diambil dari keuntungan, hmm, dari keuntungannya. Makanya kalau pengen lihat, silahkan ke Trust SS, tapi kalau nggak pengen lihat, silahkan dibaca bukunya. Bukunya Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Karena itu menjadi buku acuannya Trust SS. Cuma bedanya buku itu baru konsep, baru teori. Kalau hmm, Trust SS sudah aplikasi. Dan itu sangat profesional karena semua yang menjalankan mulai GM dan seluruh manajernya itu mantan bankir ya. Semuanya ex-bank. Rata-rata 20 tahun ke atas. Sangat hmm, profesional. Jadi apa? Analisis-analisis, analisis resiko dan sebagainya semua menggunakan ilmu perbankan. Dan itu hmm, kan boleh kan. Karena itu bisnis, bukan lembaga sosial. hmm, Jadi harus mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan yang benar-benar halal. hmm, Jadi tidak sembarangan juga misalnya melayani murabahah. Ya harus dilihat, dianalisis dia itu memang layak beri murabahah atau tidak. Kalau dia tidak berkemampuan ya tetap ditolak, nggak bisa. Ini bukan lembaga sosial. Tapi hmm, praktek murabahahnya benar. Karena trust asset harus beli dulu, benar-benar beli. Setelah beli baru berakad. Tidak boleh ada pesan. Pesan kepada apa pembelian, nggak bisa. Nanti kita bahas itu, murabahah di bank syariah namanya murabahah KPP kepada pemesan pembelian. Itu tidak sah. Yang benar waat dulu, waat, terus dicarikan barangnya, dibeli, baru berakad. Apa bedanya pesan dengan waat? Kalau waat itu boleh membatalkan. Setelah hmm, dilihat kalau nggak seret ya sudah nggak jadi beli apa. Resiko ditanggung Trust SS. hmm, Makanya kalau seperti itu pasti pihak Trust SS itu benar-benar mencari barang yang berkualitas dengan harga yang semurah-murahnya. Supaya jangan sampai membatalkan.
kalaupun dibatalkan jualnya juga mudah. Hmm. Kalau sekarang di awal sudah pesan dan mengikat dengan pembelian. Ya nanti Bang cari barang seenaknya gitu, mau berkualitas mau enggak, pokoknya kalau sudah dibeli harus dicicil kan, harus dikredit. Nanti nyari yang mahal, nyari yang apa, tidak berkualitas. Padahal kebanyakan yang datang itu orang-orang yang daya belinya rendah, biasanya cari-cari yang second-second kan, motor second, second ini kan benar-benar harus serius mencarinya, nggak sembarangan. Karena belum terjadi akad. Dipraktekkan di Trust SS. Ya. Nah, kalau setuju, nanti disepakati marginnya kan. Margin terhadap harga pokok namanya murabahah. Itulah keuntungannya bank syariah yang seharusnya begitu. Itu halal. Hmm. Itu digunakan untuk operasional, untuk menggaji dan sebagainya. Ya, silakan saja dibaca bukunya atau dilihat prakteknya. Kalau prakteknya memang sudah sampai SOP-nya rigid sekali, seperti standar bank. Nggak main-main, karena udah itu dulu mantan bos-bos bank. Hmm. Kalau Eskariman sudah kuat, mau bikin kayak gitu silahkan. Tinggal studi banding. Atau minta diajari Trust SS, bisa langsung. Yang punya kan Pak Yoyo ya, yang punya warung SS. Dia terhadap itu silahkan terbuka. Kalau mau meniru silahkan, nggak ada hak cipta, nggak ada. Itu yang punya sudah mengamini ya. Silahkan ditindaklanjuti. Masya Allah. Itu ya Pak. Ya Ustaz, jadi kalau Iskariman mau niru jadi trust Iskariman ya Ustaz Gun gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terakhir Ustaz mungkin pertanyaannya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, mungkin dari saya terakhir pertanyaannya, apakah kemudian di Daulah Islam atau di sistem Islam itu ada perbankan Ustaz? Dan bagaimana kemudian mengelola keuangan, ya termasuk juga di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat juga mungkin butuh pinjaman, pembiayaan dan sebagainya. Apakah kemudian di dalam Islam atau di dalam Daulah Islam itu juga akan ada bank itu sendiri? Entah bank syariah mungkin dan sebagainya. Iya, sering sudah saya sampaikan, bank dalam ekonomi kapitalis itu posisinya jantung. Hmm. Benar-benar alat vital itu. Bank itu jantungnya ekonomi kapitalis. Maknanya apa? Kalau nggak ada jantung, kapitalis lumpuh, ambruk, mati. Jadi keberadaan bank itu ibaratnya wajib. Semua negara kalau tidak ada bank itu ambruk. Makanya kalau ada negara ngaku-ngakunya negara Islam masih ada bank, itu insya Allah kapitalis syariah itu. Kapitalis. Nggak mungkin kalau negara ada banknya disebut negara Islam, itu nggak bisa. Karena itu jantungnya kapitalis. Kalau ada bank berarti itu pasti ekonominya ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi Islam, bank itu tidak diperlukan. Jantungnya bukan bank, tapi Baitul Mal. Baitul Mal yang asli, bukan bank. Terus nanti kalau ada bank syariah swasta gimana? Hukumnya boleh, tapi bukan jantung ya. Negara tidak melarang, tapi juga bukan kewajiban gitu loh. Adanya bank ya itu. Kalau mau bikin swasta ya boleh boleh saja. Yang penting nanti dicek sudah sesuai syariah atau tidak gitu. Kalau saya suruh membantu ya siap gitu. Tapi tidak akan dilarang. Asal sesuai syariah tidak dilarang, tapi bukan jantung ekonomi Islam. Gitu ya, Allah. Masya Allah. Siap, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan yang luar biasa. Nah ini di kolom chat sudah diaminkan nih sama Ustadz Gun untuk membuat trust syariah Iskariman. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, sepertinya cukup ya, tidak ada yang bertanya kembali.
Namun kami ingatkan silahkan nanti ke depan ya untuk bisa hadir ya di tepat waktu ya jam 8.30 dan juga diharapkannya bisa open cam ya yang tidak berhalangan sebagai bentuk kehadiran. Nah, mungkin sesi tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini dan juga kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dicukupkan. Insya Allah kita ketemu kembali di pekan yang akan datang. Namun sebelum ditutup, kita boleh saya closing statement-nya kajian kita pagi ini. Baik, alhamdulillah untuk satu sisi sudah selesai ya, sisi penghimpunan dana. Berikutnya adalah penyaluran dana. Mungkin yang prioritas hukum murabahah di bank syariah ya. Ini biasa dipakai developer ya. Hampir semua developer pakai murabahah di bank syariah. Insya Allah kita bahas. Kalau nanti masih keliru, ya kalau tahu kelirunya, insya Allah nanti bisa cari jalan keluarnya. Asal bank syariah mau. Kalau nggak mau ya tetap nggak bisa, sehingga harus bikin bank syariah sendiri ya. Insya Allah trust is kariman. Amin. Demikian Amin. dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian kita pada kesempatan pagi kali ini telah selesai di kajian Pekan Anies Kariman Properti Syariah, pekan ke-190 ya, Masya Allah. Insya Allah kita ketemu kembali di pekan yang akan datang setiap Jumat pagi jam 8.30 via Zoom dan juga bersama guru kita Ustadz Dwi Chandrojono. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan selalu, dan juga mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pahala yang terus mengalir untuk beliau. Dan kita doakan juga keluarga besar Iskariman, Pak Haji Gun Gunawan dan juga keluarganya. Dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan, kelancaran dalam bisnisnya, agar terus bisa menjadi wasilah untuk kita belajar ya, belajar dan juga memperkuat iman, memperkuat akidah dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di Iskariman Properti Syariah ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, syukuran jazakallah khair Ustadz dan juga rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan open cam. Kita tutup kajian Pekan Iskariman Properti Syariah hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.